Halo healthy people, salam sehat. Saya Dr. Dede Budiman, dokter spesialis penyakit dalam dari Klinik Pajajaran Medical Center, ingin berbagi tips tentang kesehatan. Kali ini saya akan membahas tentang sakit lambung, satu penyakit yang sering kita keluhkan, ya. Boleh bilang di klinik pasien-pasien yang mengalami keluhan ini itu sekitar 40-50%. Bayangkan betapa banyaknya, ya. Dan pasien datang dengan keluhan lambung seperti apa? Mual, muntah, perih, kembung, seul, bahasa Sunda ya bilangnya ya, atau terap ya, atau itu apa? Reflux ya. Ini yang sering dikeluhkan oleh pasien-pasien yang datang dan mereka merangkum semua keluhan mereka itu dengan namanya sakit lambung. Tapi tahukah Bapak Ibu, healthy people, kalau keluhan yang seperti dikemukakan tadi, itu bukan hanya masalah lambung saja. Ya, jadi kalau kita lihat keluhan sakit lambung yang tadi, ini sebetulnya di sini lambungnya. Tetapi ternyata ada begitu banyak organ yang berkaitan dan yang berkaitan dengan sakit lambung. Maka ketika seseorang pasien mengeluh sakit lambung, kita nggak boleh berpikir hanya sakit lambungnya saja. Ini lambung ya. Jadi sangat banyak keluhan-keluhan organ di luar lambung yang seperti sakit lambung keluhannya. Ya. Jadi kalau kita lihat masalah sakit lambung itu bisa berasal dari lambung dan juga dari luar lambung. Di luar lambung kita bisa ketemu apa? Adanya liver, kantong empedu, adanya pankreas, adanya usus di sekitar sini ya. Dan juga kalau selanjutnya ini ada limpa, kemudian ada ginjal ya. Jadi prinsipnya adalah sakit lambung adalah nyeri di antara tulang iga di daerah sini sampai usus pusar di sebelah sini ya. Jadi itu adalah organ-organ yang bisa terlibat ketika seseorang mengeluh sakit lambung. Maka ada baiknya ketika keluhan itu sakit lambung dan kalau itu berulang, misalnya sampai lebih dari 2 minggu, kita nggak cukup hanya kasih obat, ya. Maka harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang paling sederhana sebetulnya USG, ya. USG bisa dan baik untuk melihat masalah di luar lambung. Ya, jadi kalau USG kita bisa lihat liver, kantong empedu, ya mungkin ada batu, kita bisa lihat pankreas, kita bisa lihat limpa dan lain-lain. Yang semuanya itu kalau bermasalah keluhannya seperti sakit lambung. Nah, kalau untuk lambungnya sendiri di dalam lambung tidak bisa pakai USG. USG hanya bisa untuk melihat organ-organ yang padat, tetapi untuk yang berongga maka diperlukan pemeriksaan khusus, misalnya endoskopi. Ya. Endoskopi dilakukan tentu harus di rumah sakit dengan persiapan, dan nanti kita bisa melihat mulai dari saluran makan, lambung, juga nanti usus 12 jari. Dan biasanya nanti dilihat ada masalah apa. Kalau masalah lambungnya sendiri bisa seputar lecet, ya, atau ada borok, ya, atau ada kuman Helicobacter di sebelah sini ya, dan itu masalah-masalah yang sering kita ketemu. Kemudian masalah yang lain adalah perdarahan lambung, itu bisa disebabkan oleh luka ataupun ada tumor lambung ya. Jadi Bapak Ibu jangan anggap remeh sakit lambung, karena ternyata bukan saja berasal dari masalah lambung, tetapi juga bisa berasal dari masalah luar lambung. Kalau Bapak Ibu ada keluhan lambung, sudah mencoba dengan obat-obatan yang biasa ternyata masih berlanjut, silakan datang untuk diperiksa lebih lanjut supaya Bapak Ibu dapat penanganan yang menyeluruh ya. Dan kita bisa mengetahui masalahnya, dan kalau masalah itu ketahuan, obatnya akan lebih tepat ya, dan itu akan menyembuhkan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, untuk sakit lambung yang umum tentu kita menghindari makanan-makanan yang bisa mengganggu lambung kita. Asam, pedas, kopi ya, terlalu banyak minyak-minyak ya, santan, itu tentu yang kita hindari. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami keluhan reflux, asamnya suka naik, harus jaga posisi ya.
Jadi 2 jam setelah makan harus tegak, jangan menunduk dan jangan tidur. Ya, setelah itu baru boleh posisi kembali. Ya, pokoknya prinsipnya lambung itu harus jamu jati. Apa itu? Jaga mulut, jaga hati. Karena 50% penyakit lambung juga berasal dari pikiran kita. Stres, kecemasan itu sangat pengaruh. Ya, kalau kita stres dan cemas, asam lambungnya akan banjir. Oke, Bapak Ibu, salam sehat. Kalau Bapak Ibu ingin mendapat informasi lebih lanjut, bisa follow dan di keterangan di bawah ini. Terima kasih.